Oke, halo guys. Hari ini kita lanjut diskusinya terkait fundamental dari JavaScript. Hari ini kita akan diskusi terkait loop data di JavaScript dengan menggunakan map, terus for each, for, dan while. Nah, tapi sebelum itu kita kenalan dulu sama array dan object, karena di sini kita akan coba mainnya sama array dan object. Jadi kalau array itu disimbolkannya dengan kurung siku seperti ini, kalau object itu kurung kurawa seperti ini. Kemudian kalau simple array-nya ini seperti ini, 1, 3, 5, 7, 9, 11. Kalau simple object ya ada namanya, key-nya apa, ID, kemudian titik 2, baru value-nya apa. Jadi misalkan sini tuh ID value-nya 10, name value-nya Jasenara, umur 100, misalkan 100 tahun. Kemudian kalau ada lagi array of object, jadi array seperti ini yang dimana dalamnya tuh object seperti ini. Kalau ini berarti array of integer, ini array of object, karena masing-masing dari isinya itu adalah objek. Di sini ada objek 1, ID 1, first name Didik, last name Mulyadi, umur 21. Nah, pertama dari cara akses array dulu. Jadi array itu diakses melalui index. Jadi kalau ini 1, berarti kalau kita mau akses angka 1, berarti yang kita akses itu indeks 0. Kalau kita mau akses nilai selanjutnya, indeks 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi dimulai dari 0. Nah, jadi kalau kita mau dapetin angka 1, berarti kita misalkan sini dapetin angka 1, berarti yang kita pakai itu simple array, terus 1 ini ada di pertama dan dia ada di indeks ke 0. Berarti 0. Terus kalau mau dapetin angka 7, berarti kalau mau dapetin angka 7, ini 0, indeks 0, ini indeks 1, ini indeks 2, dan ini indeks 3. Berarti ini indeks 3. Kemudian kalau ini kita coba dijalanin, kita dapat angka 1, 1 sesuai, angka 7, 7 juga sesuai. Ini cara akses array. Kemudian cara akses objek, misalkan dapetin nama. Jadi kalau mau akses objek itu kita aksesnya propertinya. Jadi misalkan ini simple object, kita ambil contohnya, terus dot pakai titik. Nah, di sini kita bisa pakai, misalkan mau aksesnya nama, berarti dot name. Kalau mau aksesnya misalkan umur, berarti dot umur. Kalau misalkan mau aksesnya ID, berarti dot .id. Nah, selain dot .name ini, kita juga bisa cara nulisnya itu dengan cara kurung gini. Jadi ini sama aja cara aksesnya. Kalau kita coba jalanin, nah, jadi ini sama aja, simple obj.name atau simple obj
kita aksesnya dot ini name dengan cara akses indeksnya. Nah, lalu bagaimana caranya kalau mau akses array of object? Konsepnya sama. Kalau array diaksesnya by index, kalau object diaksesnya by key-nya. Key-nya name, ini kan key-nya name juga. Jadi misalkan kita mau dapetin nama dari orang pertama gini. Berarti cara aksesnya kita akan pakai contoh data ini rObject orang pertama tuh berarti indeks 0, kemudian key-nya apa, karena kita mau ambil nama berarti dot first name, bisa juga dot last name, di sini bisa first name aja. Jadi kalau kita jalanin, nah sekarang udah muncul di sini nama dari orang pertama Didik. Nah, jadi cara aksesnya seperti ini cara akses array, cara akses object, dan ini cara akses array of object. Indeksnya dulu apa, baru key-nya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian map. Jadi kalau map ini kita melakukan iterasi atau looping terhadap suatu array. Jadi misalkan yang mau kita looping tuh ini simple array. Oh iya, bedanya map sama for each ini, kalau map kita bisa menghasilkan array baru, returnnya return array baru, tapi kalau ini tidak mereturn array baru. Nah, contohnya seperti apa nanti kita contohin. Sekarang cara penggunaan map. Jadi kalau cara penggunaan map itu simple aja. Map itu diakses pada array. Jadi kalau kita pakainya itu misalkan simple array dot map. Kemudian di sini dia ada dua jenis, ada functionnya, isinya function. Ini kurung kurawal seperti ini. Kemudian dia di sini ada parameter bawaannya yaitu ada value dan index, ada juga array secara keseluruhannya. Nah, jadi simple array.map ini akan mengambil nilai setiap barisnya. Jadi dia akan looping nih 1, 3, 5, 7, 9, 11. Jadi kalau kita console.log ini simple array.map, terus kita ambil value-nya. Value ini berarti 1, 3, 5, 7, 9, 11. Kalau indeks berarti 0, 1, 2, 3, 4, 5. Kalau array ini keseluruhannya. Sekarang kita coba value-nya, kita console. Oh, sekalian aja value-nya juga, kemudian simple ini value, ini indeks. Kita coba jalanin. Nah, simple array.map value-nya 1. Value 1 itu indeksnya 0. Value 3 indeksnya 1. Atau biar sederhananya gini. Kita buat sebaris aja. Jadi buat memisahkan konsol tuh pakai koma. Ini stringnya apa, koma value, koma index. Jadi kalau kita jalanin lagi, nah value 1 index 0, value 3 index 1, value
5 indeksnya 2, value 7 indeksnya 3. Nah, kemudian for each juga sama, tapi ini kita cobain dulu. Kalau ini kan yang di looping simple array. Gimana kalau yang kita looping itu array of object? Jadi kalau yang di looping itu array of object, berarti .map function juga sama. Kemudian ada value, ada index, ada array-nya. Nah, di sini apa berarti nilai perbarisnya? Nilai sebarisnya berarti mewakili ID 1, ID 2. Jadi ini anggap aja baris pertama, baris kedua. Atau ini di loop pada urutan pertama, kemudian di looping pada saat di urutan kedua. Nah, jadi misalkan kita mau nampilinnya first name, console.log r_object misalkan. Ini kita kasih nanda aja biar baca lognya gampang. .map first name. Gimana caranya? Value. Berarti value ini mewakili nilai setiap barisnya. Nilai sebaris seperti ini. Nilai sebaris. Berarti kalau kita mengakses name-nya berarti value dot first name. First name dari siapa? Berarti ini kita kasih tanda lagi. First name dari index, ini koma index. Jadi kalau kita run lagi, nah kita geser, zoom. Jadi r_object.map first name didik dari index 0, first name uzumaki dari index 1. Jadi kalau map terhadap array of object berarti value ini sifatnya juga object. Kalau array of integer berarti value ini juga isinya akan nilai dari integer ini masing-masing. Kemudian for each juga sama. Kalau ini kita copy simple array, kita taruh sini, kita copy, kita taruh sini, ini diganti for each. Ini sama, bedanya apa? Nah, nanti di bawah kita lihat bedanya. Tapi cara penggunaannya sama, ada value, index, array juga. Jadi kalau ini kita jalanin, sama juga, ini bisa juga. Jadi cara penggunaannya sama, map for each, cuma diganti aja. Kemudian ada for. Kalau for, kita nggak bisa langsung simple r.forEach atau simple r.map. Kita nggak bisa, kita buat for startnya misalkan let i sama dengan 0, kondisinya selama i kurang dari 10, incrementnya i plus sama dengan 1 atau i plus plus. Nah, di sini kita count. Berarti di sini kita perlu dapetin indeksnya juga. Berarti kalau kita console.log misalkan ini, misalkan kita pakainya array of object deh, array of object. Kemudian yang kita mau ambil tuh umur. Nah, berarti kalau pakai for, karena kita nggak ada parameter value index r ini tuh bawaannya. Kalau di sini kan nggak ada, berarti kita langsung ambil secara manual seperti cara akses ini. Ini kan kalau kayak gini kan kita akses first name dari index 0. Nah, indeksnya kan kita bisa pakai dari i ini. Jadi kalau kita ambil dari array of object ini, array of object, kita mau dapetin umur, array of object, indeksnya kita tulis di sini.
dot umur. Ini sama aja. Dot umur array object indeks ke i dot umur. Oke, kita lihat dulu. Undefined. Ini undefined karena kita cuma punya 2 baris, sedangkan kita ngeloopingnya sebanyak 10. Jadi nggak bisa. Jadi kita dapetin dulu panjang dari arraynya. Const rObject length, ini namanya bebas aja. rObject dot length. Kita udah dapat panjangnya, jadi kita bisa ngeloopingnya. Ini ngelooping sesuai dengan panjang arraynya. Sekarang nggak error, ini bisa dot umur 21. Umur siapa? Umur berarti kan umurnya umur siapa? Umur rObject i dot first name. Umurnya umur didik 21 didik bisa zoom lagi. Kemudian while. Nah, kalau while juga sama aja kondisinya. Jadi selama while selama i kurang dari rObject length. Nah, jadi kayak gini. Konsepnya sama aja. Selama i kurang dari array object length ini, tapi kita define di luar, let i sama dengan 0, kayak gini. Kita konsol juga, tapi selama i kurang dari 2, i itu kan 0 awalnya, berarti nilainya 0 dan 1. Kalau 2 kan cocok. Tambahin plus plus. Jadi selama i kurang, kalau kondisi awal 0, apakah 0 kurang dari 2? Betul. Terus mendapatkan data ini. Setelah dapat, kita plus plus biar bertambah jumlah i-nya. Ini berarti wow. Nah, sama aja. Terus bedanya for each dan map. Jadi salah satu bedanya itu saat buat objek baru. Misalkan kita akan menggunakan objeknya ini. Ini kita komen aja dulu. Jadi misalkan kita mau buat objek laki-laki, kumpulan laki-laki. Jadi kalau dengan cara map itu akan lebih mudah. Jadi const ini misalkan mens with map, berarti caranya rObject dot map, tadi ini value-nya apa, kita bisa tulis yang pertama aja, nggak perlu index atau r karena kita butuhnya cuma value. Terus function di sini awal, ini bisa kita return misalkan yang mau kita return tuh objek lagi. Kita mau nge-return objek, isinya tuh name, id juga, ngambil dari value.id, kemudian name, isinya dari value.first name ditambah di concat, plus ini concat, value.last name. Jadi kalau kita lihat mens with map ini, kalau kita konsol, dia akan menciptakan array of object baru dengan properti ini.
value is not defined. R object, function value, ini R object, kenapa ya ini? Function, map, function, value, index R. Coba kita lengkap deh. Value, index R. Harusnya nggak ngaruh. Oh, ngaruh. Bisa kok, nggak bisa ya? Kita belum di save deh. Nah, jadi keluar hasilnya nih. Main with map, ID-nya 1, name-nya tadi, ID 2, name Uzbekina Naruto. Jadi kalau pakai map kita bisa langsung seperti ini. Kita return, dia akan jadi array baru. Lalu gimana dengan menggunakan for each? Jadi kalau dengan for each berarti array object dot for each tadi function value, terus nah kalau gini kita bisa pakai push. Kita udah nyiapin nih empty array mens dot push, isinya sama kayak gini. Yang kita push object, ini ada kurung kurawalnya, berarti yang kita push object, ini key-nya ID, value-nya ambil dari ID, ini juga name-nya. Nah terus karena kita push-nya ke mens, jadi kelihatan sini cara buat array baru dari map dan for each beda. Terus mungkin nanti di next artikelnya ada map versus for each. Ini dibuat di next artikelnya. Kita coba jalanin. Nah, sama aja, hanya cara penggunaannya aja yang beda. Tapi pasti ada manfaat kenapa harus ada map dan kenapa harus ada for each. Itu akan ada di next video. Oke, terima kasih. See you.